Selamat datang di kompetisi wirausaha juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Kerajinan kayu yang dipadukan dengan unsur elektronika. Desainnya sangat menarik. Satu pecinya berapa harganya? Harga yang kita tawarkan dari 125 sampai 200 ribu. Saya tutup mata sebentar. Menurut penilaian cantik atau bagaimana? Harusnya sih cantik. Simetris, yang pasti. Itu sesuatu yang mulia banget. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3. Saatnya UMKM naik kelas. Dan seperti biasa pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Tapi sebelum itu izinkan saya menyapa para panelis kita. Ada Bapak Reno Barak, halo Pak Reno. Dan juga ada Bapak Irwan Musri, Pak Irwan apa kabar? Dan ada Ibu Anandita. Makasih Ibu Anandita. Hai. Dan ada Pak Rex Marindo. Pak Rex, halo, apa kabar? Dan juga ada Bapak Sebastian Togelang yang merupakan founder and managing partner Regal Capital and Brandami. Halo Pak Sebastian, apa kabar? Dan pemirsa, mampukah ketiga calon juragan pada hari ini membuat para panelis terkesan dan juga berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan siapakah yang akan menjadi juragan Zaman Now di episode kali ini? Langsung saja kita mulai peserta pertama dari tim Coach Peter Scherer. Silahkan Coach. Terima kasih Yohana. Kang Helmi, seorang seniman yang bukan sembarang seniman. Kombinasi antara seniman musik, seniman kerajinan kayu dan juga pebisnis membuatnya melahirkan Faber Instrumen Indonesia. Bersama sang istri, ternyata Faber Instrumen Indonesia mampu menembus pasar internasional. Hasil-hasilnya luar biasa dan orderan terus menumpuk. Seperti apa produknya? Kita sambut Kang Helmi dan istri. Perkenalkan, nama saya Helmi. Saya Deva. Kami dari Faber Instrumen Indonesia, The Sound of Art. Perusahaan kami sudah berdiri selama 5 tahun. Produk kami adalah radio kayu bertema vintage dengan desain yang unik dan menarik. Di sini kami mengangkat juga bukan hanya sekedar radionya yang vintage dan klasik, tapi juga di sini mengangkat potensi wisata lokal yang ada di Cianjur melalui model-model yang radio yang kami buat. Kenapa kami harus mengikuti JJN ini? Kami berharap bisa mendapatkan investasi daripada penulis dan juga bisa memperkenalkan produk kami ke seluruh Indonesia melalui acara yang luar biasa ini. Kami siap menjadi juragan Zaman Now. Perkenalkan, nama saya Helmi. Saya Deva. Kami dari Faber Instrumen Indonesia, The Sound of Art. Di sini kami memperkenalkan kerajinan kayu yang dipadukan dengan unsur elektronika. Di sini mempunyai tema yang vintage dan berfungsi juga bukan hanya sekedar radio tapi juga home audio dan home decor. Terbuat dari jatuh yang premium, radio kami juga bukan sekedar produk tetapi karya seni. Kami juga di sini sudah memiliki SPAK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Ini finansial kami, volume dan
pendapatan kami baru segini. Dan volumenya masih di bawah 1.000. Kenapa? Nah, di sini ada problemnya. Karena workshop kami masih kecil, kami masih kekurangan tenaga kerja, tapi kami memiliki pasar yang banyak yang belum bisa kami garap. Kenapa itu volume kami masih di bawah 1.000, padahal kapasitas kami sudah bisa mencapai 150 piece per bulan atau 1.800 piece per tahun. Sistem ordernya bagaimana? Kalau saya order 1.000, bukannya mesti ada some sort of financial commitment dari yang order dan sebagainya? Ya, biasanya apakah kalau itu tidak bisa di-balance untuk membantu cash flow earlier, beginning cash flow-nya? ya, sebetulnya kita kalau ada yang order tuh pasti kita akan minta DP dulu 50%. Tetapi problemnya bukan di situ. Jadi Pak Irwan izin bahwa kalau kita sekarang mau membuat misalkan 50 piece, nah kita tuh harus nyimpen kayu itu agak lama. Jadi kalau misalkan kita mau buat ini 50 piece, itu pasti dari kayu yang sudah kita simpan 3 bulan yang lalu gitu. Jadi emang kita di sini ada treatment dulu. Kendalanya ternyata bukan di down payment, karena bahan baku yang harus lama disimpan 3 bulan dan plus. Jadi saya kira bisnisnya harus di-tweak. Tidak memikirkan 2.000, 3.000, 4.000, tapi mungkin menaikkan harganya. Cara menaikkan harga adalah mungkin bisa melihat bekerjasama dengan art galleries, dengan home designer ataupun interior designers, yang mana produknya akan menjadi lebih niche dan akan mendapatkan harga penjualan yang lebih baik. Financial projection dan budgeting kami. Mungkin kami bagi menjadi 2 fase. Fase pertama yaitu kami membutuhkan 1M dan fase kedua 2M. Sebetulnya untuk apa sih gitu fase pertama ini? Yaitu untuk menaikkan volume growth kami menjadi 2 kali lipat, 240 piece. Kemudian untuk fase 2 adalah untuk meningkatkan revenue growth kami sehingga kami bisa menghasilkan di atas 20M dengan membangun sentra kerajinan kayu berbasis teknologi dan seni itu. What do we get? Apa yang di-offer dengan 1 miliar atau 2 miliar itu kalau ada yang berinvest? Oke, kita akan over saham. Kita akan over saham sebesar saat ini sih ya. Yang sudah kita pikirkan itu sebesar 20%. Boleh nggak sih kalau dicoba dinyalakan gitu bisa? Salah satu radionya. Kita pengen tahu dong sound of art-nya tuh seperti apa gitu kan. Oke. Boleh, volumenya diperbesar boleh? Ini kita cari dulu channel. Oke. Kita stop. Ini radio aja atau bisa Bluetooth? Sudah bisa Bluetooth. Oh, bisa Bluetooth. Sudah Bluetooth, USB dan MMC card. Jadi dia itu emang bernuansa tempo dulu tapi teknologinya kekinian. Makanya kami di sini namain wooden radio vintage return. Gitu. Ya, let's say ada modal gitu ya, kemudian ada supply kayu gitu. Tapi ada problem nggak nanti di orang pengrajinnya? Emang di situ ada satu kendala di masalah ekosistem. Tapi di sini kita bisa nanti si orang-orang ini bisa kita rekrut, tapi di sini juga harus ada nilai bahwa mereka diajari dulu sama kita. Cuman yang harus kita persiapkan adalah tempatnya yang workshop yang besar dan tentu juga dengan alat-alatnya yang sudah mumpuni gitu. Modal kerja, kemudian bangunan, infrastruktur, people itu akan makin besar. Itu klasik banget sih dalam menjalankan bisnis. Nah, itulah kenapa harus betul-betul dipikirkan ya model bisnisnya itu dan pengembangannya seperti apa. Idenya sudah bagus sebetulnya. Harga satu unitnya boleh tahu? Ini mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau gross marginnya berapa ya? Sekarang kan harganya 1,3 juta, biaya pembuatannya? Kalau untuk HPP itu sebetulnya beda-beda Coach. Kalau untuk yang ini, mohon Pak Panelis, ini tuh di harga 1 juta itu HPP-nya di 600.000. HPP-nya. Kalau yang ini HPP-nya di 1,1. Yang ini di 1,6. Jadi beda-beda. Jadi semakin besar tuh keuntungan kita makin besar sebetulnya. Keuntungannya makin besar. Iya. Ini ada dijual di marketplace atau di offline nggak? Ada. Di mana? Kalau offline-nya kita ada di Pintes Peb, terus juga di rumah BUMN di Sarinah, terus juga ada di Smesco. Bagaimana awareness dari masyarakat mengenai produk ini sendiri? Udah kan ada tinggi, ada nggak sama sekali nggak kenal atau di tengah-tengah. Kira-kira yang mana?
orang tuh masih bingung ini produk tuh nyala atau tidak. Makanya kan selama ini kita banyak mengikuti pameran untuk mengenalkan bahwa produk ini adalah dari kayu yang legal dan ini berfungsi dengan baik. Orang-orang kadang berpikir ini tuh hanya casing dari sebuah brand yang kita casingin gitu. Dikasingin kayu mereka. Nah itu yang masih kita promosikan juga bahwa ini tuh made in Indonesia 100%. Kira-kira ada nggak rencana untuk actually menjadi casingnya saja, dalamnya diproduksi sama orang lain? Sebetulnya kalau itu permintaan sudah banyak. Kemarin juga ada beberapa yang datang ke kami untuk brand A itu untuk dia itu dalamannya di kombinasi dengan kita. Cuman kita masih belum, karena kami itu pengen teman-teman yang juga membuat rakitan ini juga nggak kehilangan momentum untuk hidup di situ gitu. Again, saya selalu percaya akan fokus dalam suatu bisnis, do what we do best. Dan menurut saya produk mereka secara art sangat baik. Jadi ada baiknya juga bisa mereka kolaborasi dengan yang isinya speakernya. Jadi mereka bisa mengkerucutkan fokus bisnis mereka kepada art side-nya saja. Ya, sebenarnya menambahkan sedikit aja karena saya lihat kedua pasangan ini kompak sekali suami istri. Bisa dilihat bagaimana mereka saling mengisi satu dengan yang lain. Kang Helmy dengan Mbak Deva gitu ya, serasi sekali. Dan saya juga suka karena mereka pertama pemberdayaan masyarakatnya bagus banget. Jadi semakin banyak order, dia panggil tetangga kiri kanannya dan anak-anak muda lainnya. Yang kedua, soal kelestarian lingkungannya, soal kayunya dan lain-lain. Yang ketiga, ini adalah salah satu industri ekonomi kreatif. Karena apa? Karena mereka ternyata pasarnya lebih banyak internasional. Banyak banget order dari luar negeri yang akhirnya melihat bahwa, wih ternyata Indonesia ekonomi kreatifnya keren banget nih ya, ada satu produk yang seperti ini. Jadi saya rasa ini produk unggulan untuk Juragan Zaman Now kali ini. Waktu habis, baik terima kasih tepuk tangan untuk peserta calon juragan yang pertama. Terima kasih juga Coach Peter dan kita masih akan menantikan penampilan presentasi karya-karya untuk calon juragan selanjutnya. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Alhamdulillah tadi kita presentasi lancar, aman, sedikit gugup, tapi alhamdulillah kami bisa menjelaskan usaha kami kepada para penalis. Dan alhamdulillah di sini kita juga berkat Coach Peter yang luar biasa bisa menjelaskan tentang usaha kami, Radio Kayu Vintage Retro. Produknya itu memukau para panelis, sampai tadi nggak nyangka bahwa produk-produknya itu ternyata harganya sangat ekonomis gitu. Semoga Kang Helmy dan Mbak Deva juara untuk di episode yang kali ini. Didukung oleh Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilakan Coach Tom MC Free. Silakan Coach. Terima kasih Yohana. Kalau kita mendengar kata-kata rajutan, biasanya pikiran kita langsung berpikir ke oma-oma yang duduk lalu kemudian membuat rajutan. Tapi ternyata sekarang rajutan sudah bergeser, bukan hanya pekerjaan orang tua, tapi juga merupakan hobi. Ini yang sedang dibidik oleh Zafira yang memiliki misi yang menarik yang akan dibahas hari ini. Juragan berikutnya adalah Zafira. Perkenalkan, saya Mujib Masyudi. Dan saya Ervina Yanti. Kami dari Rajutan Zafira. Saat ini Rajutan Zafira adalah supplier bahan dan produsen rajutan di Sumatera Barat. Kalau dari sisi produk, ini produk sangat biasa, tapi ceritanya luar biasa. Jadi kalau kita scan QR code ini akan terhubung ke cerita di balik pembuatan produk ini, mulai dari awal sampai dengan produk ini jadi dan siap untuk dipasarkan. Jadi kita bukan hanya sekedar menjual produk, tapi kita menjual cerita di baliknya.
Kami siap menjadi juragan zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujib Masyudi. Dan saya Ervina Yanti. Dari Rajutan Zafira. Sebelumnya kami nanti akan memberikan surprise kepada para panelis. Kami minta nanti untuk bisa tutup mata sebentar karena akan ada sesuatu yang akan kami berikan. Sebentar sampai dengan aba-aba untuk buka mata kembali. Sekarang tutup. Sekarang tutup mata. Sekarang mulai. Tutup mata Tangannya. semua ya. Wah, Pak Rex sudah ngintip. Ya. Dirasa-rasakan dulu sedikit gitu kan. Nanti kami minta salah satu panelis untuk bisa memberikan komentar Sambil menutup mata. sambil menutup mata. Ini semacam kantong kresek tapi versi rajut gitu ya. Iya, apakah menurut penilaian cantik atau bagaimana? I think dari rasanya atau dari texture feel-nya harusnya sih cantik. Oke. Saya nggak tahu ya soal estetika, tapi simetris yang pasti. Oke. Karena motornya Simetris. balance. Kayak rapi nih. Rapi. Sengaja kami bikin gimmick seperti itu gitu kan untuk mengajak para panelis untuk bisa merasakan sedikit tentang apa yang dirasakan oleh kawan-kawan tunanetra. Ternyata tidak mudah menjalani hari-hari yang penuh dengan kegelapan gitu. Ya. Jadi yang kami lakukan, inovasi yang kami lakukan bagaimana untuk membangkitkan salah satunya dengan memunculkan brand Blind Crochet ini, di mana kami membangun platform digital berbasis teknologi mampu telusur. Jadi dari produk yang produk yang dibangun, produk yang dibuat itu semuanya memiliki QR code. Ya, yang QR code ini akan bisa di-scan oleh customer kita, nanti akan terhubung dengan proses dari pembuatan rajutan ini. Mulai dari awal pembuatan, kemudian latar belakang dari siapa yang membuat dan seterusnya, itu akan terhubung. Kami berharap dengan mengikuti JJN ini kita bisa kami bisa mendapatkan dana 22.100.000. Itu include semua bahan dan juga pengupahannya. Pak, saya mau tanya, takutnya saya salah persepsi ya. Jadi Blind Crochet ini bagian dari Rajutan Zafira? Secara komersial, iya, karena kita yang mengelola, tapi tenaga kerjanya dan juga pelatihan ini tetap di panti sosial. Oke. Pendanaan untuk aktivitas dari Blind Crochet ini apakah tergantung kepada kelanjutan bisnis Zafira, apa memang completely different, benar-benar terpisah? Ada hubungannya nggak ini? Hubungannya ada, cuman kalau dipisah untuk training itu masih terpisah, sedangkan untuk produksi itu berada di Zafira. Jadi inti yang saya pingin klarifikasi adalah keberhasilan dari Zafira itu sangat mempengaruhi si Blind Crochet ini kan? Iya, pasti. Nah, pertanyaan saya, apakah Zafiranya ini memang sudah stabil, sudah udah established sehingga si Blind Crochet juga sudah pasti bisa dibantu lah sama Zafira ini, apa gimana? Gimana keadaannya Zafira? Zafira sendiri itu kami insya Allah udah bisa stable lah gitu. Jadi sebenarnya kami butuh support untuk bagaimana kawan-kawan tunanetra ini bisa terus berproduksi. Jadi Bapak punya dua entitas nih kesannya, satu yang Zafira, satu yang Blind Crochet. Yang Zafiranya jalan, nggak ada masalah, ibaratnya gitu ya. Iya. Tinggal dibantu yang ini aja. Jadi sebetulnya Zafira ini dia adalah supplier bahan baku rajutan. Jadi secara penjualan bahan baku sih basically aman. Masih oke gitulah untuk level Zafira saat ini. Nggak luar biasa heboh, tetapi untuk lingkup Sumatera Barat di kota apa? Padang. Kota Padang. Padang ya masih oke lah. Kalau oke, kenapa perlu bantuan? Sebenarnya untuk memunculkan produk baru itu seperti itu gitu sebenarnya. Jadi kalau mungkin poinnya begini, kan permintaannya 20 juta ya. Apakah terlepas dari misi sosial, apakah Zafira sendiri tidak bisa mendanai 20 juta ini gitu? Nah, itu yang menjadi ini kita masih keberatan kita. Kita saat ini running Zafira itu
kemampuan untuk menghidupi diri sendiri kita jalan gitu. Tapi untuk memunculkan baru dan dalam artian misi sosial gitu kan, ya kemampuan kita memang sangat terbatas Mas. Arti maksudnya jalan itu berarti pas-pasan aja. Pas-pasan untuk sendiri, tapi nggak berlebih-lebihan. Ya. Jadi 22 juta itu masuk Zafira atau masuk Blind Croquet? Tidak, cuman untuk pengembangan blind crochet sih. Untuk Blind Croquet kan? Jadi beda kan? Beda. Jadi 20 juta itu untuk sosial. Iya. Saya sempat bingung sih. Jadi pendanaan tunanetra itu kenapa tidak bisa disupport sama Zafira kalau misalnya mereka sudah stabil? Kan seharusnya bisa disupport dong. Kenapa enggak? Kenapa justru minta tambahan modal khusus untuk yang blind crochet-nya, bukan untuk Zafira? Sebetulnya ini adalah salah satu dari unit bisnis baru yang akan memberikan Zafira nilai tambah, added value tentang adanya support atau bantuan dari teman-teman tunanetra. Jadi kita juga sebetulnya ingin meneliti lebih dalam bagaimana memantau ini kalau benar-benar tujuannya mulia saja. Kita rasa ini hal yang sangat baik dan kita sangat tertarik untuk mendukung ini lebih lanjut. Apabila ada dana bantuan, apakah ini akan sustainable? Ya, jadi itu jadi stimulasi awal. Jadi untuk kita untuk pemodal awal nanti kita dari yang kita dari bantuan yang didapat itu kita nanti akan digunakan untuk terus berlanjut bergulir gitu kan. Untuk produksi bahan di awal, untuk untuk pengupahan di awal itu nanti kita akan berusaha untuk menjual dan membangun channel-channel baru untuk blind crochet ini gitu. Kita mau membantu yang sesuatu yang bermakna kan. Apabila ini cuma hal yang temporer, ya kita akan mikir 2 kali juga gitu. Tapi kalau ini dapat berkelanjutan dan dapat memberikan makna, tentu akan kita bantu. Saya hanya ingin mempunyai gambaran aslinya kalau kita men-train seseorang, siapa aja itu. Bagaimana mereka bisa berkembang? Apa kiat-kiatnya? Kalau sekarang saya dilatih, saya sudah jago, saya dikemanain? Oh iya, produknya akan kita tampung. Yang mengelola produk itu adalah Zafira. Jadi mereka sebagai pekerja dan yang mendapatkan penghasilan secara kontinu dari pengupahan yang diberikan oleh Zafira. Dan Zafira itu akan berusaha untuk memasarkan produk-produk yang mereka sudah buat. Sebenarnya di Zafira itu dari sisi untuk produk yang baru yang kita luncurkan yang namanya blind crochet ini sebenarnya pure misi sosial sebenarnya. Jadi kita mengakomodir keterampilan kawan-kawan tunanetra itu sehingga bisa menjadi komersil. Yang mengkomersialisasi itu adalah Zafira. Jadi Zafira ini sebetulnya adalah bisnis utamanya lerajut. Lalu kemudian terkena dampak pandemi, lalu mendapatkan cerita-cerita yang cukup menarik dari tetangga-tetangga yang mengalami tunanetra. Mereka punya hati atau punya misi lah untuk mengajak teman-teman bersama-sama membantu teman-teman tunanetra. Baik, langsung habis panelis, terima kasih dan tepuk tangan untuk peserta kali ini. Terima kasih Coach Tom dan kami masih akan menghadirkan presentasi dari peserta selanjutnya pemirsa. Namun Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Silahkan kembali ke backstage. Juragan Zaman Now luar biasa. Jadi kita bisa mendapat insight yang banyak bagaimana menumbuhkan bisnis dan juga kita bertemu banyak relasi, kita bertemu dengan banyak kesempatan untuk bisa terus tumbuh. Didukung oleh Pemirsa, selanjutnya calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Dan langsung saja kita serahkan siapakah dia ke Coach Dewa. Silahkan Coach. Ya, calon juragan Zaman Now kali ini pernah bekerja di Malaysia selama 10 tahun. Balik ke Indonesia malah nganggur dan akhirnya dia mencari kerja lagi di Indonesia, keterima di sebuah BUMN, kerja selama 7 tahun. Namun karena ada rasa kayak kurang serak dengan lingkungannya,
Akhirnya dia memutuskan resign dan buat sebuah produk dengan brand peci batik Jogokarya. Siapakah dia? Dia adalah Jardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jardianto, owner dari Peci Batik Jogokaryan. Peci Batik Jogokaryan memiliki ciri khas yaitu mempunyai ekor di belakangnya. Jadi yang bisa kita lihat ada ekor yang di belakangnya. Ini menyebutkan bahwasanya ketika manusia dalam kehidupan sehari-hari itu akan ada amal dan dosa yang diperbuat. Akan tetapi setelah naik turunnya iman itu akan kembali semuanya kepada Robnya, yaitu kembali ke dalam tanah. Itulah yang membedakan filosofi dari Peci Batik Jogokaryan. Alasan saya mengikuti Juragan Zaman Now, saya ingin mengetahui sejauh mana bisnis yang sudah saya kembangkan sampai dengan saat ini, dan saya berharap mentor-mentor akan memberikan masukan yang bisa membangun branding dari Peci Batik Jogokaryan. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk panelis semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jardianto dari Peci Batik Jogokaryan, di mana Peci Batik Jogokaryan ini berdiri pada tahun 2015. Dan sejak saat itu kami mulai berusaha dengan mengembangkan produk yang inovatif dengan mengubah model dari peci batik. Peci batik ini sangat elegan ketika dipakai dan bisa digunakan untuk beribadah maupun di kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial maupun berwisata. Kemudian kreativitas kami sudah mencapai 64 motif yang kami tampilkan dan kami bikin. Dan 5% keuntungan kami sumbangkan untuk Masjid Jogokaryan. Dan ada 7,5% lagi yang kita gunakan untuk sosial. Kemudian yang terakhir adalah adanya perhitungan angka nih. Perhitungan angka di sini kita tampilkan adanya revenue yaitu gross margin yang masuk, kemudian ada perhitungan net profitnya yaitu kisaran di angka 30% dari net profit yang kita terima dari uang yang masuk. Sesuatu yang ingin kami dapatkan yaitu diperluasnya jaringan dalam sistem pemasaran kami yang masih terkendala. Ya. Saya pakai dulu deh Pak, kali-kali saya bisa untung seperti ya Bapak di sini. Gede Pak ya, izin Pak ini Pak. Saya cuma satu pertanyaan Pak, ini kan sejak tahun 2015 Pak. Iya, 2015. Saya lihat PNL-nya ini cukup baik Pak. Ya. Dan saya lihat kebutuhannya saya setuju, pokoknya hibah tadi yang hanya tidak terlalu signifikan. Iya, betul. Kenapa Pak? Karena saya lihat di 2022 net profit lihat 1 miliar. Ya. Dan cukup konsisten di 2021 setelah pandemi. Ya. Mungkin bisa dielaborasi ini memerlukan hibah sebanyak 200 juta. Apa kiatnya untuk itu Pak? Mengapa? Ya, kira-kira. Hibah ini saya khususkan karena kita 12,5% dari total net profit yang kita peroleh itu kita untuk sosial kegiatan, sosial kemasyarakatan. Nah, hibah di sini kita khususkan untuk meningkatkan daya produktivitas kami supaya untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Karena selama ini ketika ada orderan dari customer yang minta dibordir, itu kami masih menggunakan orang ketiga untuk mengerjakan. Saya appreciate udah diberikan kejelasan mengenai perusahaannya dan sebagainya, itu sangat inspirational. Tapi ada waktunya juga untuk seorang pemimpin melihat dari P&L yang dan cash flow yang positif, apa yang bisa dilakukan. Kalau mengenai market baru, tentunya harus lebih baik melakukan planning. Artinya bagaimana mendevelop bisnis ini. Ini yang saya lihat kurang di situ.
peci batik itu luar biasa. Tidak semua orang bisa reach that level of business growth dan juga konsistensi, karena selalu growth-nya itu selalu konsisten. Satu pecinya berapa harganya? Harga yang kita tawarkan dari 125 sampai 200 ribu. Coach Dewa mungkin ya, saya masih belum ngerti soal hibah ini ya sebetulnya, karena dari sisi net profit kan bagus ya. Asumsi, jadi kenapa butuh hibah gitu? Iya, tadi saya sudah sempat ngobrol juga ya. Sebenarnya yang dibutuhkan sama Mas ini apa sih gitu kan? Pada akhirnya tuh bahkan dia sempat cerita bahwa sebenarnya kan kalau misalkan dari segi cash gitu kan kita juga lumayan berlimpah dengan dana net profit yang dimiliki gitu. Tapi akhirnya ketika kita ngobrol bahwa ini tentang bagaimana value, distribusi, branding segala macam, terbukalah pemikiran bahwa oh iya juga ya, kalau misalkan titik distribusinya makin banyak, itu juga jadi opportunity untuk naikin sales gitu kan. Kalau misalkan semakin dikenal secara branding, organiknya juga belum maksimal Kang. Jadi ibaratnya hanya ads lah, ibaratnya kalau ads mati udah ini gitu. Nah makanya ini menjadi poin, kalau organiknya maksimal, titik distribusi maksimal akan sangat luar biasa. Maka mungkin nanti bisa ngobrol juga apakah memungkinkan nanti equity juga, saya belum ngobrol lebih dalam. Tapi yang pasti dari segi angkanya sebenarnya lebih banyak kepada untuk pengembangannya gitu. Ya berarti kan untuk pengembangan bisnis ya, ujungnya. Nah itu poinnya maksudnya, kenapa menawarkannya itu hibah gitu. Betul. Kalau betul cash flow-nya positif ya? Positif, iya. Saya masih berasumsi oke lah ini mungkin ada problem cash flow. Tapi kalau dari statement sekarang kan cash flow berarti aman-aman aja. Cash flow aman, insya Allah aman. Nah, ya. itu kenapa nggak pakai cash flow-nya gitu? Hibah di sini akan kami gunakan untuk memperbaiki produk kami dari yang sebelumnya kami menggunakan orang kedua untuk mengerjakan pesanan peci yang datang, ini mencoba akan kami kelola sendiri dengan membeli mesin-mesin baru untuk menunjang kegiatan produktivitas kami. Bahwa kita belum begitu mengerti kenapa dia bisnisnya yang sudah profitable itu butuh hibah yang lumayan besar, tapi juga kurang memikirkan investor ya, dari segi biasanya kan tawarannya ke arah equity atau kemana untuk growing the business dan value juga the fellow investor. Tapi kali ini cuma buat hibah, jadi kita merasa mungkin kurang nyambung dengan permintaannya. Kalau saya ngelihat untuk Mas ini posisinya memang butuh orang untuk business development-nya. Karena tadi bahasanya bahkan, terus ada duit dipakai apa? Ya juga gue bingung pakai apa gitu. Artinya kan sebenarnya tuh ini bisnis profitable, ini bisnis growth juga gitu kan. Cuman what next gitu. Nah, itu yang bingung. Artinya kan butuh orang yang memang untuk ngarahin, ngebimbing untuk next mau ngapain gitu. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk presentasi peserta ketiga. Dan pemirsa, 3 peserta tadi sudah mempresentasikan karya-karyanya. Kita akan tunggu seperti apa diskusi dan hasil keputusan dari para panelis. Seusai jeda kami akan kembali. Silakan kembali ke backstage. Alhamdulillah, sesuai dengan yang kami harapkan dari sebelum mengikuti Juragan Zaman Now, sehingga ada solusi yang ditawarkan kepada kami. Jadi secara bisnisnya kalau dikatakan bermanfaat buat banyak orang udah jelas ya. Karena bahkan 12,5% itu dibagikan untuk sosial masyarakat. Dari segi bisnis profit itu udah jelas profit di angka 30%-an. Nah, ini mungkin Masnya nggak kebayang what next mau diapain lagi. Didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kami membutuhkan 1M dan fase kedua 2M. Kebutuhan dana kita adalah 22.100.000. Sesuatu yang ingin kami dapatkan yaitu diperluasnya jaringan dalam sistem pemasaran kami yang masih terkendala. Ya. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? I like the design. We'll say ini bisa naikin harganya. Nonsense. Iya.
Tapi gimana kontrolnya? Tapi tadi kalau gue nggak salah tangkap sih sebenarnya akademinya bukan punya dia. Iya, makanya. Itu government yang punya. Maksud gue, lulusannya diambil. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Langsung saja kita akan undang 3 calon juragan dan peserta yang tadi sudah mempresentasikan karyanya ke studio. Kita berikan semangat untuk seluruh peserta. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mempresentasikan tadi karya dan juga misi-misi mulianya ya di Juragan Zaman Now Season 3 ini. Kita akan dengarkan para panelis yang sudah berdiskusi dan juga memutuskan hasilnya. Mungkin kita awali dengan Pak Sebastian, silakan. Sound of the Art. Saya komen pertama kali. Pertama mau kasih selamat karena sudah di Juragan Zaman Now. Kedua juga selamat karena ini kayaknya pasangan kompak sekali kayak rockstar band gitu. Jawabnya aja kompak. Juga produknya kita rasa desainnya sangat menarik. Kayaknya dari awal kita udah jatuh cinta gitu ya dengan produknya. Mungkin hal yang kita masih mau pantau adalah how scalable is the business. Jadi long story short, we are open to know more about the company. Tapi so far, good job and very good product and can make Indonesia juga proud. And paling nggak, you got also good exposure to this show. So hopefully banyak yang nonton dan buy this product. Baik, jadi tidak ada tambahan modal ya untuk Belum. Mesti mungkin pelajari lebih lanjut. We're open Okay. to see more. Baik, terima kasih Pak Bastian. Dan selanjutnya yang kedua. Ya, Mas Mujib ya. Saya langsung to the point aja bahwa memberikan support, empowerment untuk teman-teman yang tadi tunanetra ya. Itu sesuatu yang mulia banget ya untuk memberdayakan mereka, kemudian untuk membuat mereka tidak ya mungkin turun ke jalan atau seperti apa gitu. So, kita akan memberikan support untuk kegiatan yang Mas Mujib dan Mbak lakukan ya untuk membuat teman-teman ini bisa diberdayakan ya karena memerlukan mungkin tadi bahan baku, kemudian memerlukan biaya juga untuk melakukan itu ya. Jadi kita akan memberikan support sebesar 10 juta dan dimanfaatkan. Ya, kami sangat senang sekali dengan mengikuti JJN 3 ini dan juga apresiasi yang diberikan oleh para panelis berupa dana hibah 10 juta rupiah. Itu sekaligus membuat kami senang dan juga merasa tanggung jawab yang luar biasa karena kita harus memanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya. Bantuan ya tambahan modal itu memang dipergunakan sesuai dengan keinginannya ya, yaitu untuk memberikan support kepada teman-teman tunanetra untuk bisa lebih diberdayakan. Terima kasih Bang Rex, selamat Terima sekali kasih lagi. Kak Rex. Baik, selanjutnya yang ketiga. I think it's Pak my Irwan. turn now. Pak Jardianto ya. Saya kira sama seperti Pak Rex, saya akan straight to the point. This is a business show. Artinya ini mengenai entrepreneur, mengenai growth, dan mengenai apa yang kita bisa lakukan sebagai juragan ataupun sebagai pemimpin bisnis untuk bisa baik untuk lingkungan dan sebagainya. Saya lihat kalau angka-angkanya benar, kami pelajari P&L-nya very strong, cash flow tentunya sangat positif kalau melihat daripada P&L-nya. Walaupun itu tidak head to head cash flow dengan P&L, tapi dengan profitability yang sangat tinggi. Ini mungkin bisa juga dimanfaatkan untuk business development. Sebagai pimpinan perusahaan, tentunya saya hanya men-share di sini, tentunya harus mempunyai pemikiran untuk menyisihkan bagaimana kita mendevelop market lebih besar atau membuka market lebih besar dan lapangan kerja lebih besar. Itu kira-kira yang saya lihat. Atas dasar itu, dan saya yakin atas keahlian Bapak udah sampai bisa memajukan perusahaan lebih tinggi. I think mungkin mesti lihat internally bagaimana untuk bisa menyisihkan atau melihat market yang baru. Sebagai pedagang atau sebagai bisnis kita bisa knock on doors
bisa lihat market untuk dipenetrasi. Saya kok merasa yakin itu bisa dilakukan. Jadi atas dasar itu dan atas dasar entrepreneurship dalam acara ini, kita belum bisa memberikan tambahan atau untuk melakukan development itu, karena kami melihat yang diperlukan sama yang udah ada jauh lebih tinggi dengan yang udah ada gitu. Tapi I congratulate you untuk pimpinannya untuk dapat membuat suatu usaha yang bisa mempunyai turnover yang cukup tinggi. Saya kira dari kami begitu. Baik, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih untuk JJN Batch 3 yang telah memberikan insight positif terhadap Peci Batik Joko Karyan. Insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik untuk memperbaiki sistem, memperbaiki sisi marketing, memperbaiki perluasan market di luar negeri. Dan terima kasih untuk coach-coach dan panelis yang telah memberikan masukan-masukan. Baik, selanjutnya yang terjuragan dari para juragan yang luar biasa ini, Ibu Dita, silakan. Terima kasih para calon juragan yang sudah berbagi dengan kami para panelis cerita masing-masing berdasarkan pertimbangan yang lumayan intens dari kami para panelis. Kami sudah menetapkan bahwa Son of Art adalah juragan zaman now untuk episode. Selamat untuk Son of Art yang mendapatkan tambahan 10 juta. 10 juta rupiah, tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami menjadi terjuragan dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu motivasi buat kami ke depannya untuk terus maju dan bisa menjadi role model buat teman-teman di luar sana yang punya ide gagasan sederhana. Jangan menyerah, kalian pasti bisa. Terima kasih para coach, peserta dan juga para panelis, dan sekali lagi selamat untuk pemenang yang mendapatkan tambahan modal ataupun yang mendapatkan pengalaman yang luar biasa di Juragan Zaman Now Season 3 ini. Semoga apa yang didapatkan di sini dapat menginspirasi dan juga dapat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis dan juga usaha plus visi dan juga misi-misi sosial di bidang usaha masing-masing. Dan tentu saja kita akan terus dukung UMKM naik kelas melalui Juragan Zaman Now Season 3 kali ini. Dan saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Semangat selalu. Sampai jumpa lagi. Dah. Biasanya pastel itu ada rasa asin, sekarang ada rasa manis sama rasa pedas. Idenya sangat bagus, kreativitinya sangat tinggi. Ketika bumbu bukan sekedar keinginan tapi juga kebutuhan. Selamat, saya rasa produknya menarik sekali. Caka caka, cakalang fufu chips premium. Caka caka. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.